PKS mau cuci tangan terkait Bupati penerima honor pemakaman COVID? Ditulis oleh Nafi Siwat dari siwat.com. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah fakta yang miris di tengah pandemi corona saat ini. Bupati Jember Hendy Siswanto serta 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember menerima honor untuk setiap pemakaman jenazah warga Jember yang terkonfirmasi COVID-19. Keempat pejabat ini mendapat honor sejumlah 70,5 juta rupiah dengan rincian setiap 100.000 rupiah untuk setiap pemakaman dengan protokol COVID-19. Bupati Jember Hendy Siswanto juga tidak membantah informasi yang terkuak ke publik tersebut. Ini sedang seru dan saya sampaikan bahwa honor pemakaman itu benar, kata Hendy. Bupati Jember tersebut juga mengakui jika praktik ini sudah lama dan ia hanya meneruskan saja. Ini sudah lama dan kami meneruskan kembali. Ada SK bulan Maret yang baru. 3 hari lalu saya mendapatkan honor dari pemakaman sebesar 70 juta rupiah. Ternyata honor itu 100.000 rupiah setiap pemakaman. Di Juni dan Juli itu ada 1.000 jenazah. Sebelumnya tidak banyak, kata Hendy. Penulis sampai tidak habis pikir, kok bisa ada orang seperti itu? Jika petugas kesehatan atau orang yang menguburkan jenazah kena COVID menerima honor, bisa kita maklumi karena petugas kesehatan melakukan tugasnya untuk menyelamatkan pasien. Penggali makam juga wajar jika mereka mendapatkan honor, tapi ini seorang bupati dan beberapa elit perangkat pemerintahan. Yang meninggal kena COVID siapa? Yang dapat honor siapa? Bayangkan jika semakin banyak orang yang meninggal kena COVID, mereka pasti makin kaya raya. Setelah kasus ini heboh, akhirnya uang honor tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah. Kami menerima informasi bahwa hari ini dana sejumlah tersebut telah dikembalikan ke Kasda Kabupaten Jember dari 4 orang, yaitu Bupati, Sekda, Kepala BPBD, dan Kabid terkait, Imbuh IP Mariati. Ya iyalah dikembalikan karena kasusnya sudah ketahuan dan heboh di masyarakat. Gimana kalau kasus ini gak ketahuan? Biasalah kalau ada kasus heboh lalu muncul elit PKS yang bertingkah bak seorang pahlawan kesiangan. Karena memang seperti itu cara kerja mereka untuk mencari simpati rakyat awam. Anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardani Alisera menyebut pengakuan Bupati Jember tersebut menyakitkan dan harus dibongkar. Ini mesti dibongkar. Pernyataan Bupati Jember sesuai aturan menyakitkan. Sakit jika benar aturannya ada, kata Mardani. Ketua DPP PKS ini menilai pengakuan Bupati Jember Hendy Siswanto menyakitkan lantaran masyarakat semakin menderita karena penarikan honor tersebut. Cie, kesannya PKS sangat peduli dengan nasib rakyat di tengah situasi pandemi saat ini. PKS serius peduli atau mau cuci tangan dalam kasus ini? Loh, maksudnya gimana? Apa hubungannya antara Bupati Jember Hendy Siswanto yang menerima honor dari pemakaman jenazah COVID dengan PKS yang katanya partai dakwah tersebut? Mau tahu? Apa mau tahu banget? Yuk, kita telusuri jejak digitalnya. Profil Hendy Siswanto. Hendy Siswanto adalah Bupati Jember yang dilantik setelah memenangkan pertarungan dengan pasangan Faida Abdul Salam. Hendy menjabat sebagai Bupati Jember periode 2021-2024. Pasangan Hendy Siswanto Balya Firjaun Barlaman atau Hendy Gus Firjaun dilantik pada 26 Februari 2021 lalu. Ada yang masih ingat siapa yang mengusung pasangan ini? Ya, Anda benar. Pasangan ini resmi diusung oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jember untuk maju pada Pilkada Kabupaten Jember 2020 lalu. Pada saat itu, rekomendasi dukungan PKS kepada Hendy Gus Firjaun dilampirkan melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden DPP PKS saat itu bernama Muhammad Sohibul Iman dan Sekjen PKS Mustafa Kamal pada tanggal 21 Agustus 2020. Informasi yang sama bahwa Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jember resmi mengusung pasangan Hendy Siswanto Balya Firjaun Barlaman atau Hendy Gus Firjaun pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 juga dimuat di media nasional lainnya. Alhamdulillah, rekomendasi bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati dari PKS sudah turun, yakni pasangan Hendy Gus Firjaun, kata Ketua DPD PKS Jember Ahmad Rusdan. Penyerahan rekomendasi itu juga diserahkan langsung oleh Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan kepada Hendy Gus Firjaun di Surabaya pada Sabtu 29 Agustus tuturnya. DPD PKS Jember memberikan rekomendasi kepada pasangan Hendy Gus Firjaun karena memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dengan latar belakang Hendy punya pengalaman mengelola birokrasi. Bahkan dalam situs resmi PKS, mereka sampai menggelar aksi flash mob yang diikuti ratusan kader dan simpatisan PKS untuk menyambut pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jember Hendy Siswanto, Gus Firjaun, yang akan mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Jember saat itu.
juga berkomitmen akan totalitas dalam memenangkan pasangan ini di Pilkada Jember 2020 lalu, seperti kata Ketua Bidang Pembinaan Kader DPD PKS Jember, Sudianto, saat acara rapat konsolidasi dan koordinasi pemenangan Haji Hendy Gus Firjaun bersama DPD PKS Jember saat itu. Tidak ada santai sebelum Haji Hendy dan Gus Firjaun ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Saya mengajak semuanya mulai hari ini mengurangi jam tidur untuk berjuang memenangkan pasangan yang kita usung ini. Kurangi jam tidur, perbanyak tahajud, ketuk pintu langit agar Allah memenangkan Haji Hendy, ujar Sudianto dengan semangat berapi-api. Setelah pasangan ini menang, jajaran pengurus DPW PKS Jawa Timur dan DPRD PKS Jember juga sempat bertemu dengan pasangan ini di kantor bupati setempat. Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan, mengatakan jika kunjungan struktur partai ke bupati adalah bagian dari silaturahmi setelah calon yang diusung PKS dilantik resmi sebagai bupati. Jadi fix ya, jika Bupati Jember yang terima honor dari pemakaman jenazah COVID merupakan orang yang diusung oleh PKS dalam pilkada lalu. Jadi PKS gak usah acting sok peduli rakyat di tengah pandemi saat ini. Ini sama seperti kasus ketika pesawat kepresidenan dicat ulang, elit PKS memanfaatkan momen ini memprovokasi rakyat untuk benci terhadap pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi di saat bersamaan muncul kasus pembelian mobil mewah gubernur dari PKS di Sumatera Barat. Itu belum termasuk kasus renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Barat dengan anggaran 5,6 miliar rupiah yang sempat jadi polemik. Belum lagi kasus pengadaan baju dinas untuk 65 orang anggota Dewan DPRD Sumatera Barat senilai Rp908.050.000 pada tahun 2021. Lalu bagaimana dengan kasus surat ngemis yang bertanda tangan Gubernur Sumatera Barat yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian setempat? Akhir kata, silahkan menilai sendiri bagaimana liciknya elit PKS yang memprovokasi rakyat untuk benci terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi Gubernur Sumatera Barat dari PKS juga pelorotin uang rakyat untuk hal yang tidak penting di tengah situasi pandemi saat ini. Elit PKS tidak perlu acting, peduli rakyat dengan mengkritik Bupati Jember yang terima honor pemakaman jenazah COVID, karena bupati tersebut diusung oleh PKS. Mau cuci tangan untuk mencari simpati rakyat? Masih percaya PKS partai dakwah jika kelakuannya seperti di atas? Bagaimana menurut Anda? Dulu Ahok dimusuhi, Anies memilih sembunyi di ketiak. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Masih terasa hangat saja interpelasi PDIP dan PSI yang akhirnya dibentahkan oleh 7 fraksi lainnya yang memilih makan-makan perut kenyang dan senyum mengembang sambil silakan jempol dan telunjuk tanda berjalan mulus bareng Anies Baswedan. Saya rasa 7 fraksi DPRD ini mungkin mewakili 58% warga DKI Jakarta yang dulu memilih Anies naik tahta. Interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E bisa bergulir di rapat paripurna jika memenuhi syarat quorum 50% plus 1 anggota DPRD DKI Jakarta menyetujuinya. Dalam pengambilan keputusan di paripurna harus memilih syarat 50% plus 1 dari anggota yang hadir paripurna. 73 anggota Dewan tidak setuju interpelasi itu. Adapun anggota DPRD DKI dari PDIP dan PSI berjumlah 33 orang. Saya rasa fakta seperti ini harus terus kita angkat agar rakyat melihat kita ini memilih wakil rakyat juga kepala daerah itu untuk apa? Memilih hanya berdasarkan karena seiman, like and dislike, lalu tidak peduli setelahnya atau bagaimana. Soal kinerja dan rekam jejak bodo amat, begitu kira-kira. Flashback, dulu sebetulnya warga DKI Jakarta memilih seorang gubernur yang sangat berani, bekerja dan melayani untuk warganya tanpa pandang bulu, siapa lagi kalau bukan Ahok. Anggota DPRD DKI Jakarta kerap berseteru dengannya. Di masa Ahok, anggota DPRD DKI Jakarta kerap panas kupingnya dan kebakaran jenggot. Sudah tidak terhitung banyaknya. Anggaran-anggaran yang terkesan hamburkan duit rakyat bakal disikat oleh Ahok. Intinya Ahok paling anti kalau curi duit rakyat. Dalam bentuk atau model apapun, ia seperti tahu muaranya. Tapi sayang, Ahok disingkirkan dengan cara yang amat jahat menggunakan momen pilkada dan bahkan bersekongkol menghasut rakyat. Singkat kata, Ahok masuk penjara. Semua rakyat Indonesia tahu jika apa yang menerpa Ahok bermuatan politis dan tekanan massa barbar yang kini sudah bubar. Sang pemimpinnya kini mendapatkan karma 2 kali lipat. Kalau kelompoknya tidak terima atas putusan pengadilan dan turun ke jalan dengan brutal, tinggal garuk tuman. Beda Ahok dan Anies. Kalau Ahok dulu sangat dimusuhi anggota DPRD DKI Jakarta, tapi kalau Anies malah sebaliknya.
Anies justru mengajak anggota DPRD DKI Jakarta bercengkerama satu meja dengan dalih eksekutif dan legislatif bersinergi. Sudut pandang bersinergi rupanya dengan cara makan bergizi sembari lobi-lobi penuh arti. Kalau memang niatnya sinergi, mengapa dua fraksi lain PDIP dan PSI tidak diundang? Dikira rakyat seluruh Indonesia bego semuanya ya? Sudah jelas dan pasti pertemuan Anies dan ketujuh anggota fraksi DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan interpelasi yang digulirkan PDIP dan PSI. Kemudian Anies bersembunyi di ketiak ketujuh fraksi DPRD DKI Jakarta. Maka tidak heran jika banyak warga yang bersuara keras, dipandang seorang pemimpin pengecut dan sangat memalukan. Sekedar menjelaskan soal Formula E saja mesti menghindar dan ngumpat mencari pelindungan fraksi lainnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan bersama anggota DPRD DKI Jakarta sebuah fakta dan nyata. Kiranya dapat membuka mata warga. Saya yakin warga DKI Jakarta tidak bego, masih banyak yang cerdas dan waras, dan dapat menilai seperti apa kualitas wakil serta pemimpin mereka. Dan saya rasa karakter Anies Baswedan ini tidak hanya dilihat oleh warga DKI Jakarta, tapi juga sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi rakyat dapat melihat model pemimpin Anies Baswedan. Jika tokoh seperti ini sampai diberi mandat lebih besar sebagai nahkoda di Republik ini, tentu sangat mengerikan sekali. Fondasi yang sudah dibuat Presiden Jokowi selama satu dasawarsa bisa tidak berarti apa-apa dalam sekejap. Tapi apapun itu selalu meninggalkan semiotik politik. Nah, tanda-tanda ini yang harus dijelaskan kepada rakyat Indonesia, agar mereka tidak kepincut model pemimpin yang memiliki karakter pengecut. Anies memiliki kemampuan tata kalimat yang hebat, tapi untuk Formula E, ia memilih menghindar dan merangkul legislatif. Dan celakanya legislatifnya sebagian besar membuka tangannya. Jadi seperti yang rakyat lihat mereka tersenyum dan tertawa lebar, seakan memberi sinyal tanda kemenangan. Benarkah itu sebuah tanda kemenangan? Atau itu hanya sesaat saja? Kita akan lihat endingnya sesaat lagi. Demikian salam. Bagaimana menurut Anda?